Bab 1531, Penjaga. Badai mengelilingi seluruh aula, menghalangi pandangan semua orang. Jika mereka tidak mendekat, mereka tidak akan menyadari bahwa ada aula di depan mereka. Aiden dan yang lainnya telah memasuki Istana Angin. Ada ratusan sosok berdiri di depan mereka, semuanya adalah orang kuat dari berbagai kekuatan. Lihatlah 8 pilar cahaya itu. Baisuan memandang pilar cahaya besar di sisi kiri dan kanan dengan heran. Tanda kuno terukir di pilar cahaya ini, memancarkan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Setiap pancaran cahaya mewakili teknik yang kuat. Aiden membuka mulutnya dan Kie mengangguk, saudara Aiden memiliki penglihatan yang bagus. Ada 8 pilar cahaya besar di depan, dan setiap pilar cahaya mengandung kekuatan yang kuat, dan kekuatan ini berasal dari keterampilan yang kuat di dalamnya. Bagaimana, apakah saudara Aiden tertarik dengan latihan ini? Kie bertanya sambil tersenyum, sementara Aiden menggelengkan kepalanya. Dia sudah berlatih banyak teknik yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat teknik Vendian, teknik itu tidak mungkin lebih kuat dari yang dia praktikkan berada di sana. Terlalu banyak waktu yang terbuang untuk latihan ini, dan seharusnya tidak hanya ada latihan di Istana Angin, tetapi juga banyak harta karun yang tersembunyi di sana. Harta karun inilah yang menjadi fokus perhatian Aiden. Namun, Baisuan sangat memperhatikan keterampilan ini. Dia sekarang pada dasarnya berada di sisi berlawanan dari klan Bai. Klan tidak terlalu mempedulikannya, jadi tingkat keterampilan yang dia latih cukup rendah pancaran cahaya, latihan yang ada di dalamnya pasti akan sangat bermanfaat untuk latihannya. Hal yang sama berlaku untuk Kie. Meskipun dia adalah penguasa Aula Xuankong dan klan Jiuling tidak ada bandingannya. Keterampilan alam rahasia klan Jiuling juga merupakan harta karun baginya. Aiden melihat pikiran kedua orang itu dan berkata sambil tersenyum, saya akan pergi ke depan dan melihatnya. Kalian harus mempelajari pilar cahaya di sini terlebih dahulu. Jika Anda menemukan teknik yang cocok untuk Anda dapat mencoba berlatih dia. Oke. Keduanya mengangguk dan segera berjalan ke depan, sementara Aiden pergi ke arah lain. Dia ingin melihat rahasia apa yang ada di Istana Angin. Berdengung. Tepat ketika dia berjalan tidak jauh, kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya. Aiden sedikit merasa bahwa itu adalah angin lingsu. Setelah kekuatan 6 manik-manik roh meledak di kuali iblis pemurnian dewa terakhir kali, kekuatan spiritual dari beberapa manik-manik roh habis dan jatuh ke dalam keadaan tersegel. Tidak ada gerakan setelah dia datang ke sini ada sedikit gerakan. Aiden bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ada harta karun di Istana Angin yang dapat mengisi kembali mutiara roh angin. Karena itulah terjadi pergerakan di Win Lingsu. Dia terus berjalan ke depan, dan segera sampai di ruang bawah tanah yang bobrok. Ketika dia tiba, gerakan Feng Lingzu menjadi semakin keras. Aiden memikirkannya dan memanggilnya cahaya terang akan memancar, seolah membimbing Aiden. Aiden melihat ke dinding yang tidak lengkap di depannya. Ada pola besar binatang iblis yang terukir di atasnya. Binatang iblis itu memiliki 2 tanduk di kepalanya dan 2 pupil yang memancarkan cahaya hijau juga sangat kuat. Ini adalah... Aiden menatap pola monster itu dan bergumam, apakah itu monster penjaga Istana Angin? Itu adalah binatang setan angin. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang Aiden. Aiden berbalik dan melihat sosok berjubah hijau. Itu adalah seorang pemuda berusia 20-an. Wajahnya sedikit pucat, dan nada suaranya cukup. Merasa tidak berdaya, Aiden sedikit menyipitkan matanya, siapa kamu? Pelindung, aku adalah pelindung Istana Angin, Feng Chen. Pemuda itu berkata, matanya tertuju pada manik roh angin di tangan Aiden, itu membimbingmu ke sini, kan? Aiden mengangguk, tidak buruk. Saat menghadapi Feng Chen, dia memiliki banyak pemikiran di benaknya. Mo Tianyu juga merupakan pelindung sebelumnya, dan Feng Chen di depannya juga sama adalah. Apa itu? Aiden menyingkirkan mutiara roh angin. Dia tidak ingin menunjukkannya terlalu banyak di depan orang lain. Jangan gugup, aku tidak bermaksud jahat. Feng Chen berkata, karena Anda bisa datang ke sini, itu berarti ini adalah kehendak Tuhan. Kekuatan spiritual Win Lingzu di tangan Anda seharusnya sangat rendah. Saya dapat membantu Anda memulihkan kekuatan spiritual Win Lingzu, tetapi saya perlu kamu. Bantulah aku. Apa masalahnya? Aiden bertanya. Bawa aku ke rumah surgawi di area tengah. Kata Feng Chen. Aiden mengerutkan kening, apa yang dilakukan Feng Chen di sana? Mungkin melihat keraguan Aiden, Feng Chen menunjuk monster di dinding di depannya, saat mata terakhir monster itu menyala, seluruh Istana Angin akan dihancurkan. Apa katamu? Aiden berbalik dan melihat pola monster di dinding. Baru saja Feng Chen mengatakan bahwa itu adalah monster angin, ketika dia bangkit kembali, secara alami dia akan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat ini, Aiden menemukan bahwa seluruh tubuh pola monster di dinding telah menyala, kecuali mata terakhirnya juga bersinar, ia akan menghidupkan kembali dan menghancurkan segalanya di sini. Batuk, Feng Chen memuntahkan seteguk darah, dan wajah aslinya yang sangat pucat menjadi semakin pucat, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Waktu hampir habis. Suara Feng Chen menjadi lebih dalam. Ledakan. Pada saat ini, tanah bergetar hebat, dan pola monster di dinding tiba-tiba menyala. Feng Chen terkejut, kekuatan pilar cahaya telah diambil.
Maksudmu latihan itu? Aiden bertanya. Feng Chen mengangguk, keterampilan yang terkandung dalam pilar cahaya itu adalah untuk menekan binatang iblis angin. Setelah ditangkap, binatang iblis angin akan mempercepat pemulihannya. Aku akan menghentikan mereka. Aiden terbang menuju aula utama, dan sosok Feng Chen menjadi ilusi. Mengikuti Aiden, aku ikut denganmu. Orang-orang itu tidak dapat melihatku. Keduanya datang ke aula utama dan menemukan bahwa cahaya 3 dari 8 pilar cahaya telah meredup. Pada malam ke-7, baik Bai Xuan dan Bai Xuan memperoleh satu keterampilan, dan keterampilan lainnya diambil oleh kultivator tahap akhir dari alam transformasi ilahi. Kembalikan tekniknya. Aiden mendatangi Qiye dan Bai Xuan, dan apa yang dia katakan membuat mereka berdua sangat bingung. Aiden sebenarnya meminta mereka mengembalikan keterampilan yang akhirnya mereka peroleh. Keduanya saling memandang. Aiden tidak akan berbohong, jadi pasti telah terjadi sesuatu dan perlu ditanyakan dengan jelas. Kuil ini menyegel monster yang sangat menakutkan. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam 8 berkas cahaya ini adalah untuk menekan monster ini. Setelah skillnya dihilangkan, monster itu akan pulih lebih cepat. Jika monster ini pulih, kita semua akan mati di sini. Mendengar ini, semua orang yang hadir memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Dan hal-hal aneh seperti itu. Oke. Bai Xuan tidak ragu-ragu dan mengembalikan bola cahaya yang ditangkap ke berkas cahaya aslinya. Bab 1532, Demonisasi. Teknik yang diperoleh Bai Xuan dari pilar cahaya disebut Tai Xuan Ling Tian Jue, yang dapat mengembangkan Tai Xuan Qi. Teknik ini sangat kuat dan beberapa kali lebih kuat daripada teknik yang dia praktikkan sekarang. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Aiden, Bai Xuan mengembalikan tekniknya tanpa ragu-ragu. Qiye melirik bola cahaya di tangannya, meskipun aku sangat enggan melepaskannya, aku tetap ingin keluar hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, dia pun mengembalikan tekniknya. Tetapi kultivator alam transformasi ilahi tahap akhir lainnya yang telah memperoleh teknik ini tidak menganggapnya serius dan tidak berniat mengembalikan teknik tersebut. Meskipun Aiden terus menatapnya, dia tetap tidak menganggapnya serius dan bahkan berbalik, tidak menatap Aiden. Apakah kamu tidak akan mengembalikan tekniknya? Aiden bertanya. Ini adalah keterampilan yang saya peroleh berdasarkan kemampuan saya. Mengapa saya harus mengembalikannya? Pihak lain mendengus dingin, jangan berpikir hanya karena Anda adalah pemimpin Paviliun Taichang, Anda dapat memerintahkan kami. Tidak semua orang akan mendengarkan Anda dan melakukan apa yang Anda inginkan. Tentu saja, Aiden tidak bermaksud demikian. Dia meminta pihak lain untuk mengembalikan teknik itu hanya demi keselamatan semua orang di sini. Ia selalu percaya bahwa siapa yang berbuat jahat akan dihukum sendiri. Bagaimanapun, sebagai raksasa Paviliun Taichang, dia masih memiliki prestise. Mereka yang awalnya memiliki pemikiran tentang teknik ini telah melepaskan pemikiran mereka saat ini. Kong bahkan dia, penguasa istana, mempercayai perkataan Aiden dan mengembalikan tekniknya, yang menunjukkan bahwa perkataan Aiden memang dapat dipercaya. Menggunakan teknik dari tempat ini kemungkinan besar akan menimbulkan efek buruk. Terima kasih banyak. Dalam kehampaan, pelindung Feng Chen berterima kasih kepada Aiden sebagai pelindung, dia tidak bisa dengan mudah menyerang orang-orang yang datang ke sini. Masih ada satu orang yang belum mengembalikan tekniknya. Segera setelah Aiden selesai berbicara, ada suara gemuruh di belakangnya, dan praktisi di tahap akhir alam Dewa Transformasi mengeluarkan suara gemuruh yang melengking tangan terbang ke arah orang itu. Di ruang bawah tanah kecil, semua orang melihat ke arah pergerakan kelompok cahaya. Aiden juga keluar dari sana tadi. Ayo pergi dan melihat. Banyak orang berlari dengan rasa ingin tahu, dan Aiden serta 3 orang lainnya juga mengikuti. Segera mereka sampai di ruang bawah tanah kecil. Ketika semua orang melihat pola monster besar di dinding, mereka mengerti bahwa Aiden tidak berbohong kepada mereka, memang ada monster kuat yang tersegel di sini. Orang yang tadi mungkin dibunuh oleh monster ini dari jarak jauh, kan? Beberapa orang berspekulasi, dan banyak orang di sekitarnya mengangguk secara diam-diam. Cahaya pada monster-monster ini bersinar semakin terang. Aiden bergumam, bisakah Anda memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Sekitar 10 hari. Pelindung Feng Chen menghela nafas. Dia tahu bahwa kebangkitan monster angin tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihentikan, saya hanya berharap monster di aula lain dapat disegel. Dalam hal ini, kita masih memiliki peluang untuk menang. Apakah istana lain juga memiliki monster yang disegel? Ini hanya dugaan Aiden pada awalnya, tapi di luar dugaan ternyata menjadi fakta. Ayo pergi ke rumah surgawi di alam pusat dulu. Begitu kita sampai di sana, semua misteri akan terpecahkan. Kata Feng Chen. Oke. Aiden melirik ke arah Qiye dan Bai Xuan, dan keduanya menjawab, tidak cocok tinggal di sini dalam waktu lama. Kami akan mengikuti instruksi Anda tentang kemana harus pergi selanjutnya. Aiden adalah orang pertama yang mengetahui rahasia tempat ini, jadi dia harus tahu kemana harus pergi selanjutnya. Ikuti aku ke rumah surgawi di alam pusat. Kata-kata Aiden membuat mereka berdua mengangguk, menandakan bahwa mereka bersedia melepaskannya. Berdengung. Pada saat ini, ada gelombang hitam di kehampaan. Di antara kerumunan,
8 pembudidaya di tahap tengah alam transformasi dewa menjerit kesakitan. Keinginan cahaya hitam yang kaya muncul di tubuh mereka tiba-tiba meroket saat ini, mencapai puncak menakutkan dari alam transformasi dewa. Bunuh! Salah satu dari mereka melambaikan telapak tangannya untuk memotong leher orang di sebelahnya. Telapak tangannya telah berubah menjadi cakar yang tajam, yang tidak bisa dihancurkan. Praktisi malang di tahap akhir transformasi ilahi telah terkoyak oleh cakar sebelumnya dia bisa bereaksi. Tenggorokannya dijilat, darah melonjak seperti pegas, dan napasnya langsung hilang. 7 orang lainnya juga mengambil tindakan, langsung membunuh 7 orang kuat di sekitar mereka. Terjadi kekacauan di sekitar mereka, tapi untungnya, semua orang juga orang kuat di dunia dan telah melihat dunia besar. Tapi mereka tetap saja mereka semua menjauh dari 7 orang yang tiba-tiba muncul, agar tidak disakiti oleh mereka. Bunuh mereka dulu. Saat ini, orang kuat di alam Tianxuan mengatakan bahwa orang ini tidak pernah mau mengambil risiko. Ketika situasi seperti ini terjadi, reaksi pertamanya adalah membunuh orang-orang ini. Tentu saja ide ini juga sangat cocok dengan ide orang lain. Lakukan. Budidaya orang kuat di alam Tianxuan telah mencapai puncak tahap tengah alam transformasi dewa, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap akhir alam transformasi dewa. Cetakan tangan transparan muncul di kehampaan, seolah-olah akan dihancurkan. Pada saat ini, seorang kultivator iblis mengambil tindakan. Dia tersenyum tegas, dan dengan keras meraih kekosongan dengan telapak tangannya yang berbentuk cakar. Cetakan telapak tangan transparan yang besar langsung terkoyak dan berubah menjadi titik cahaya. Namun, semua orang melihat cakar raksasa menahan tenggorokan lawan. Tidak, jangan. Orang kuat di alam Tianxuan mengeluarkan suara yang sulit, memohon pihak lain untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi ada senyuman menghina di mata pria itu untuk belas kasihan sekarang. Pergilah ke neraka. Telapak tangan pria itu tiba-tiba mengepal, dan tubuh lawannya pun hancur. Ah! Semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa orang kuat di alam Tianxuan tidak lemah. Dia juga merupakan sosok yang sangat luar biasa di alam Tianxuan melihat bahwa setan teror orang. Mundur. Pada saat ini, beberapa orang memiliki niat untuk mundur. Tingkat kultivasi mereka mirip dengan orang yang baru saja meninggal. Jika mereka melawan orang-orang yang dirasuki setan itu, mereka mungkin akan mati tanpa tubuh yang utuh. Kami akan mundur juga. Aiden berkata kepada Qie dan Bai Xuan bahwa orang-orang ini akan pergi, jadi tentu saja dia tidak akan cukup bodoh untuk melawan mereka. Desir, desir, desir. Satu demi satu sosok terbang menuju bagian luar istana angin. Tidak ada yang ingin bertarung dengan monster-monster ini. Namun, ketika mereka keluar dari istana angin, mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh badai terjebak di tengah, seolah memasuki formasi besar. Beberapa orang mencoba bergegas keluar, namun terdorong mundur dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Apa yang terjadi? Seseorang berseru, dan ada serangkaian suara gemetar di belakang mereka, dan semua orang kuat yang dirasuki setan bergegas keluar. Bab 1533, Tuan Pudu. Orang-orang kuat yang dikelilingi merasa sangat putus asa saat ini. Mereka terjebak di depan istana angin dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak punya tempat tujuan. Aiden melihat badai di sekitarnya. Aturan di kehampaan telah diubah. Dengan kata lain, semuanya berada di bawah aturan yang ditetapkan oleh monster angin meninggalkan. Kecuali, ada seseorang yang bisa melanggar aturan di sini. Namun tidak ada kultivator tingkat keabadian sejati di sini, dan satu-satunya orang yang mengontrol kekuatan aturan adalah Aiden. Ayo keluar dari sini dulu. Aiden mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk berubah menjadi sambaran petir dan meledak ke segala arah, merobek aturan yang menutupi ruang. Ikutlah denganku. Aiden meraih Bai Xuan dan Qie dan bergegas keluar istana angin. Dan saat dia bergegas maju, banyak orang kuat di belakangnya juga mengikuti, ingin mengikuti Aiden keluar. Kakasu, bawa aku bersamamu. Seorang wanita berbaju merah dari istana Chang Yue bergegas mendekat. Mata Aiden menyipit dan dia mempercepat dan bergegas ke depan. Kekuatan aturan yang diaktifkan terbatas dan dia hanya bisa mengeluarkan 2 orang. Dia secara alami akan mengeluarkan keduanya, dan tidak akan ada kesempatan baginya untuk mengambil orang lain. Semuanya, jika kalian ingin pergi dari sini, kalian hanya dapat menggunakan aturan yang lebih kuat. Aturan yang saya kendalikan hanya dapat membawa pergi 2 orang, jadi maafkan saya. Kami tidak bisa keluar, dan kamu bahkan tidak bisa pergi. Pada saat ini, suara gemuruh pelan keluar, dan seorang pria parubaya berjubah abu-abu muncul di udara. Tangannya membentuk segel dan berubah menjadi 2 lingkaran cahaya tajam, mencoba merobek tubuh Aiden dan yang lainnya. Lin Yue, kamu sangat tidak tahu malu. Qie marah. Lin Yue tidak bisa keluar dan ingin menahan mereka di sini. Lolos. Ketiga tubuh Aiden menyapu ke samping, menghindari 2 lingkaran cahaya, hanya untuk melihat 2 lingkaran cahaya menghantam kehampaan. Suara menderu terdengar, dan lubang yang robek dijahit telah rusak. Jika ingin mengaktifkannya kembali, Anda perlu mengonsumsi banyak kekuatan spiritual. Orang-orang kuat yang dirasuki setan di belakang Anda telah datang untuk menyerang Anda. Banyak praktisi berperang melawan mereka, tetapi mereka semua secara bertahap dirugikan, adalah para kultivator. Kita semua telah mencapai puncak alam transformasi dewa yang menakutkan.
Bang! Hati seorang kultivator di tahap akhir transformasi ilahi langsung ditinju oleh lawan, dan darah tumpah. Adegan kematian sangat menakutkan. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan gelombang ketakutan muncul di hati mereka lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, jangan sampai salah satu dari mereka terbunuh secara tidak sengaja oleh lawan. Tentu saja, saat ini, mereka tidak mengambil tindakan untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Para praktisi iblislah yang datang untuk membunuh mereka, dan mereka harus melawan. Melihat pemandangan ini, mata Aiden berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menatap Lin Yue di depannya, dengan niat membunuh di dalam hatinya. Saya sudah mengatakan bahwa kekuatan ruang yang saya aktifkan hanya dapat mengambil 2 orang. Saya tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk membawa Anda pergi. Anda menyerang saya dari belakang dan ingin saya tetap di sini dan mati bersama Anda. Dalam hal ini, jangan salahkan bawahanku karena kejam. Aiden sendiri tidak ada hubungannya dengan pihak lain, dan kekuatan aturan yang dia gunakan adalah kemampuannya sendiri. Dia bisa memimpin siapapun yang dia inginkan. Lin Yue hanya cemburu, jadi dalam hal ini, Aiden hanya bisa menyingkirkannya. Dengan satu titik, energi pedang membentang sejauh 30.000 mil, dan sinar cahaya pedang menggelegar yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tubuh Lin Yue. Tiba-tiba, anggota tubuh Lin Yue hancur, dan dia menjerit melengking. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak bisa menghilangkan kebencianku. Qiye mengeluarkan suara acuh tak acuh. Dia dan Lin Yue tidak punya dendam, tapi Lin Yue ingin menjebaknya dan mengambil nyawanya. Dia mendengus dingin, menghancurkan hati Lin Yue dengan telapak tangan dan mengambil nyawanya. Vitalitas Lin Yue perlahan menghilang, dan dia menutup matanya dengan enggan. Pada saat ini, hatinya penuh dengan penyesalan. Jika dia tidak menghentikan Aiden dan yang lainnya sekarang, dia tidak akan dibunuh oleh mereka tetap berbalik dan selamatkan hidupnya. Tidak peduli apa, Aiden adalah satu-satunya harapan mereka sekarang. Tapi sekarang harapan ini hancur oleh tangannya sendiri, dan dia mati karena pembalasan. Pertempuran di depan masih terus berlanjut. Setidaknya ratusan orang telah tewas di tangan para praktisi yang dirasuki setan. Orang-orang ini benar-benar iblis pembunuh, dan mereka berspesialisasi dalam memilih orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah, membuat mereka tidak punya pilihan selain menghindarinya. Dia menerima tantangan itu dan akhirnya meninggal secara tragis. Apa yang kita lakukan sekarang? Tempat ini dikelilingi oleh peraturan tertutup yang kuat dan tidak bisa pergi. Bai Xuan tampak cemas. Jika ketujuh praktisi yang dirasuki setan itu berurusan dengan mereka, mereka mungkin bukan lawan mereka. Teman kecil Su, aku punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, seorang biksu tua berjubah datang. Dia mendatangi Aiden dan yang lainnya dan berkata, Amitabha, Su Xiaoyou, saya memiliki harta karun yang dapat mematahkan kekuatan penyegelan ruang ini dan membawa semua orang pergi. Tuan Pudu. Qiye juga mengenali pihak lain. Biksu tua ini adalah biksu terkemuka dari kuil Wenxian. Dikatakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menerobos transformasi menjadi dewa dan mencapai alam keabadian sejati. Dia juga orang yang sangat dihormati di seluruh kuil Wenxian. Tuan, apakah ada cara untuk meninggalkan tempat ini? Aiden bertanya. Tuan Pudu mengulurkan telapak tangannya, dan di antara telapak tangannya ada sebuah cincin emas, bersinar dengan cemerlang, dan kekuatan spiritual yang kuat meluap ke segala arah. Aiden tahu bahwa cincin ini luar biasa hanya dengan melihatnya. Ini adalah cincin pemecah langit kuil Wenxian. Ia dapat menghancurkan ruang terbuka. Itu hanya digunakan untuk melanggar kekuatan aturan ruang angkasa yang menyegel tempat ini. Guru Pudu menyerahkannya kepada Aiden, mengaktifkan cincin pemecah langit ini membutuhkan kekuatan spiritual yang besar. Biksu tua itu tidak cukup kuat dan mungkin tidak dapat mengaktifkan kekuatannya. Oleh karena itu, saya masih perlu menggunakan tangan teman kecil saya. Terima kasih, Guru. Aiden tahu bahwa dengan cincin yang memecahkan langit ini, mereka bisa pergi dari sini. Mengenai apa yang dikatakan Master Pudu, dia tidak sepenuhnya percaya bahwa tingkat kultivasi tingkat lanjut pihak lain harus mampu mengaktifkan kekuatan cincin ini. Namun, di tempat berbahaya seperti itu, selalu baik untuk mempertahankan kekuatan juga merupakan alasan Master Du Pudu tidak mau mengambil tindakan, tetapi pihak lain memberinya cincin itu karena niat baik, jadi Aiden tidak menolak. Setelah itu, Aiden, Bai Xuan, dan Qiye bersama-sama mengaktifkan kekuatan spiritual untuk meledakkan kekuatan cincin pemecah langit. Semburan kekuatan destruktif meledak dari cincin itu. Aliran cahaya merah memusnahkan ruang, dan kacanya pecah satu demi satu. Suara itu terdengar, menandakan bahwa ruang tertutup telah rusak. Desir, desir, desir. Pada saat ini, 7 sosok terbang di atas kepala mereka. Mereka adalah 7 praktisi yang dirasuki setan. Setelah ruang itu rusak, mereka langsung pergi. Bab 1534, Istana Tianxi. Mereka melarikan diri. Bai Xuan ingin mengejar tetapi dihentikan oleh Aiden. Pihak lain tidak perlu melarikan diri sama sekali. Mereka pasti punya alasan sendiri untuk pergi. Terima kasih banyak. Pada saat ini, semua orang di belakangnya melangkah maju untuk berterima kasih kepada Aiden satu persatu karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Pada saat yang sama, mereka diam-diam melirik Lin Yue yang terbunuh di belakangnya.
Jika orang ini tidak mencari kematian sendirian, dia tidak akan berakhir seperti ini. Kematian bukanlah hal yang disayangkan. Tuan Pudu, kembalikan cincin itu padamu. Aiden menyerahkan kembali cincin pokong kepada Tuan Pudu, tetapi Tuan Pudu tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya memberikan cincin pokong ini kepada Xiao Yousu, tetapi biksu tua itu masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan untuk. Saya harap Anda setuju. Tuan, tolong bicara. Guru Pudu mengatupkan kedua tangannya, saya datang ke sini atas perintah kepala biara untuk menemukan pengkhianat Xuan Zhen dari kuil Tianxian. Orang ini awalnya adalah teman dekat saya, tetapi dia diusir dari kuil karena kesalahannya, dan kemudian membunuh banyak biksu di kuil. Kepala biara memerintahkan saya untuk datang dan menangkap orang ini, tetapi Xuan Zhen pandai menyamar. Dia sebelumnya membunuh orang-orang dari Paviliun Fengtian dengan berpura-pura menjadi orang kuat dari Paviliun Fengtian, merusak reputasi kami kuil. Sulit bagiku untuk membunuhnya dengan kekuatanku sendiri. Dia menangkapku, jadi aku ingin meminta bantuan Su Xiaoyou. Mendengar ini, Aiden bertanya, Xuan Zhen juga datang ke sini. Ya, dia seharusnya menyamar sebagai salah satu orang di sini dan ingin mengambil kesempatan untuk menjarah harta karun dari Gua Ilahi Tianfu. Tuan Pudu menjawab. Jadi begitu. Aiden mengangguk sambil berpikir, apakah guru pernah mengunjungi salah satu dari orang-orang yang baru saja pergi? Kami telah memeriksa dan mengesampingkan mereka. Mereka tidak termasuk di antara orang-orang itu. Tuan Pudu menggelengkan kepalanya. Ini sulit untuk ditangani. Karena pihak lain adalah teman Master Pudu sebelumnya, kekuatannya pasti tidak lebih buruk dari Master Pudu. Terlebih lagi, orang ini pandai menyamar, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Namun, karena dia setuju dengan pihak lain, Aiden secara alami akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya. Apa yang terjadi di sini tidaklah sederhana. Binatang iblis angin ingin dibangkitkan. Jika berhasil, maka Tianfu Divine Point akan hancur, dan dunia luar tidak akan damai. Master Pudu jelas menyadari keseriusan masalah ini, jadi dia juga mencari cara untuk mencegah monster angin itu bangkit kembali. Tuan, Anda bisa mengikuti saya ke Istana Surga di area tengah. Mungkin kita bisa menemukan jawaban yang kita inginkan di sana. Melihat ekspresi percaya diri Aiden dan memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, Tuan Pudu mengangguk. Sekarang dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Aiden. Sekelompok orang bergegas menuju area pusat. Dengan kecepatan mereka secara alami tiba di tujuan dengan sangat cepat. Di depan gua ada sebuah gua besar. Di depan gua ada loh batu setinggi 20 kaki. Di atas loh batu itu terukir 3 karakter, rumah surga. Ini adalah rumah surgawi di alam pusat. Saat ini, hanya ada 3 orang di depan rumah Tianzi, dan yang lainnya belum tiba. Sosok ilusi muncul di sebelah Aiden, dan itu adalah Feng Chen, pelindung istana angin. Pada saat ini, Tuan Pudu juga melihat ke arah Feng Chen. Ada cahaya yang bersinar di matanya, dan dia berkata, penjaga istana angin. Tuan. Feng Chen menoleh untuk melihat ke arah Guru Pudu, yang juga bisa melihatnya. Siapa yang berbicara? Bai Xuan dan Kie sedikit terkejut. Apakah Tuan Pudu melihat sesuatu yang tidak dapat mereka lihat? Aiden hanya tersenyum tipis dan tidak menjelaskan situasinya secara detail. Mereka berdua tidak perlu tahu terlalu banyak. Ayo masuk. Mereka berempat melihat ke pintu gua di depan mereka. Pintu gua kuno tertutup rapat. Aiden mencoba mendorong pintu batu itu hingga terbuka, tetapi ternyata dia tidak dapat mendorongnya, pintu batu di depannya tetap tidak bergerak. Saya tidak menyangka pintu gua rumah Tianzi masih tertutup. Penjaga Feng Chen mengeluarkan kunci Cian, Anda memerlukan 4 kunci untuk membuka pintu batu. Ini salah satunya. 3 lainnya ada di 3 penjaga lainnya. Jadi, kita masih perlu mencari 3 penjaga lainnya. Kata Bai Xuan. Tidak perlu, tunggu saja di sini, seseorang akan datang. Kata Feng Chen. Benar saja, kurang dari setengah jam, sekelompok orang sampai di depan gua. Itu adalah Tuan Muda Istana Tianzi, Mo Tianzi. Kie mengenali orang itu. Istana Tianzi adalah kekuatan jahat yang terkenal di wilayah Bintang Changlan. Ia berspesialisasi dalam melawan beberapa kekuatan yang baik. Apakah kunci kedua ada di tanganmu? Mo Tianzi melirik Aiden. Dia bisa melihat sosok ilusi di samping Aiden, Feng Chen, pelindung Istana Angin. Aku tidak pernah mengira akan ada seseorang yang bisa selangkah lebih cepat dariku, Mo Tianzi. Meskipun Aiden belum pernah berhubungan dengan pihak lain sebelumnya, dia masih bisa mendengar rasa bangga dalam nada kata-kata pihak lain. Pada saat ini, nyala cahaya dan bayangan muncul dari tubuh Mo Tianzi. Nyala api cahaya dan bayangan berubah menjadi penampilan seorang pemuda. Dia melihat ke arah Feng Chen, kamu sampai di sana dulu lagi. Yan Jue, kamu di sini juga. Feng Chen melihat sosok ilusi itu. Orang lain adalah Yan Jue, pelindung istana Yan, salah satu dari 4 istana. Seperti Feng Chen, kekuatan spiritual di tubuhnya telah habis, dan dia hanya bisa muncul dengan cara ini sekarang. Beri aku kunci di tanganmu. Mo Tianzi yang sombong berteriak pada Feng Chen. Feng Chen memandangnya dengan ringan dan tertawa dengan nada menghina, orang yang dekat dengan Anda tampaknya sangat sombong, tapi saya tidak tahu apakah dia punya modal untuk menjadi sombong.
Mendengar ini, Mo Tianxi berteriak dan meninju Feng Chen. Namun, sebelum pukulan itu sampai, dia terlempar oleh telapak tangan Feng Chen, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Banyak orang yang hadir tidak dapat melihat sosok Feng Chen diserang oleh kekuatan misterius, tapi terlempar, yang mengejutkan mereka. Yan Jue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sangat mengenal Feng Chen. Justru karena itulah dia merasa pria yang dekat dengannya itu agak bodoh. Pihak lain sebenarnya menyerang pelindung itu secara langsung terlalu lama. Yan Jue, bantu aku menghadapinya. Mo Tianxi berteriak, tetapi Yan Jue mengabaikannya. Meskipun dia sekarang bergantung pada Mo Tianxi juga membutuhkannya. Keduanya memiliki hubungan perdagangan yang setara berdasarkan kebutuhan bersama, dan keduanya adalah pelindung jalan. Bagaimana Yan Jue bisa menerimanya tindakan melawan Feng Chen? Saya tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh saya, dan saya tidak ingin mengatasi masalah ini untuk Anda. Yan Jue melirik ke pihak lain, mari kita tunggu di sini sampai dua orang lainnya tiba. Lalu, kita bisa membuka pintu rumah Tianxi. Dikatakan bahwa ada sejumlah besar harta ilahi yang tersembunyi di rumah Tianxi ketika pintu dibuka, mereka akan menjadi penerima manfaat terbesar. Bab 1535, berkumpul bersama. Mo Tianxi tidak ada hubungannya dengan Feng Chen, sang pelindung. Bahkan jika pihak lain hanya memiliki secercah jiwa yang tersisa, kekuatan yang dia miliki bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi, jadi dia hanya bisa menelan nafasnya untuk sementara. Bukankah ini Aiden, raksasa pavilion Taichang? Apa, kamu di sini juga? Mo Tianxi melirik Aiden. Feng Chen berdiri di sampingnya. Dia pasti dikenali oleh pelindung seperti dirinya. Aiden memandang Mo Tianxi sambil tersenyum, Tuan Muda Istana itu terkenal, saya hanya beruntung. Mo Tianxi menjadi lebih menghina setelah mendengar ini. Dia telah mendengar bahwa Aiden, seorang raksasa di pavilion Taichang, memiliki kekuatan dan bakat yang luar biasa, dan cukup sombong. Kenapa kamu begitu sopan padanya? Bai Xuan mendengus pelan, sementara Qi Ye di samping terlihat tenang. Aiden melakukan ini bukan karena dia takut pada pihak lain. Bahkan tidak repot-repot berinteraksi dengan murid istana Tianxi ini. Aiden hanya tersenyum tipis, tunggu sebentar lagi. Mata Bai Xuan sedikit berubah, dan sepertinya ada arti khusus dalam kata-kata Aiden. Pada saat ini, sosok-sosok berkumpul dari arah timur dan barat. Mereka adalah praktisi dari semua kekuatan besar. Mereka yang bisa datang ke sini secara alami telah memasuki dua aula lainnya, dan mereka semua adalah orang-orang terkuat dari masing-masing kekuatan tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Para pembudidaya sebelumnya di tahap tengah alam transformasi dewa telah menghilang, dan sisanya dengan tingkat budidaya terendah semuanya berada di tahap akhir alam transformasi dewa. Sepertinya orang-orang dari dua istana lainnya telah tiba. Seorang pemuda berjubah putih mendatangi Aiden dan yang lainnya, saya memiliki kunci istana air di sini. Kunci ketiga muncul. Aiden dan Mo Tianxi, Tuan Muda Istana Tianxi, keduanya saling memandang. Aiden mengenali orang itu, Tuan Muda Wilayah Utara, Fang Cheng. Wilayah Bintang Changlan dibagi menjadi 4 domain, Timur, Barat, Utara dan Selatan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan di wilayah Utara. Sebagai Tuan Muda Wilayah Utara, tidak ada yang berani menebak seberapa kuat Fang Cheng adalah, bagaimanapun, ayahnya dia adalah penguasa wilayah Utara, keberadaan yang menakutkan di tingkat keabadian sejati. Terlebih lagi, keabadian sejati ini bukanlah keabadian sejati biasa sangat dalam dan tidak dapat diprediksi, dan dia kemungkinan besar telah mencapai level dewa sejati. Menghadapi Tuan Muda dari wilayah Utara, Fang Cheng, bahkan Tuan Muda Istana Tianxi, yang sangat merajalela sebelumnya, menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Tuan Muda Fang. Mo Tianxi mengepalkan tangannya, terlihat cukup sopan. Dia benar-benar kehilangan sikap arogan sebelumnya terhadap Aiden. Fang Cheng meliriknya dan mengangguk, Tuan Muda Istana dari Istana Tianxi juga ada di sini. Tuan Istana Muda sangat kuat. Jika Anda dan saya bekerja sama, kita pasti dapat mengumpulkan banyak harta di rumah surgawi ini. Fang Cheng telah memperjelas sikapnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini di antara kerumunan, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali, yang dapat digambarkan sebagai sikap mendominasi. Semua orang tampak tergerak, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantah pihak lain. Menghadapi Tuan Muda Istana Tianxi dan Tuan Muda Wilayah Utara, kekuatan di belakang mereka tampak sangat tidak berdaya dan lemah. Di mana kunci kuil surgawi? Fang Cheng memandang sekeliling ke kerumunan, yang saling memandang dengan bingung. Mereka tidak memiliki kunci istana surgawi di tangan mereka. Apakah kamu tidak berani keluar? Fang Cheng memandang semua orang dengan arogan, jika ada yang bersedia menyerahkan kunci istana surgawi, saya dapat mengizinkan dia bergabung dengan saya berlatih di tanah suci wilayah utara. Setelah kata-kata itu terucap, seorang gadis berpakaian hijau keluar dari balik kerumunan, saya memiliki kunci istana surgawi. Semua orang memandangnya, dia ingin memasuki wilayah utara untuk berlatih, jadi apakah dia tidak mau berdiri sekarang? Tahap akhir dari alam transformasi ilahi, tetapi alamnya tidak stabil. Tampaknya alam itu baru saja ditembus. Aiden melirik ke arah lain. Gadis berbaju hijau ini belum tua, tetapi budidayanya cukup kuat. Namun,
dia tidak mencolok di antara banyak orang kuat di sini, jadi tidak masuk akal jika dia ingin pergi ke utara. Wilayah untuk berlatih. Namun, gadis berbaju hijau tidak memberikan kunci istana surgawi kepada pihak lain, tetapi berkata, sekarang keempat kunci telah dikumpulkan, mari kita buka pintu batunya. Beri aku kuncinya. Fang Cheng berkata kepada gadis berbaju hijau, tetapi gadis berbaju hijau hanya tersenyum acuh tak acuh, saya tidak tertarik dengan tanah suci utara Anda. Saya baru saja tiba. Kuncinya ada di tangan saya, dan itu milik saya. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Gadis ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani berbicara dengan Tuan Muda Wilayah Utara seperti ini tidak mengambil hati Northern Territory sama sekali. Adapun dia sepertinya tidak kedinginan dengan Tuan Muda Northern Territory ini. Sebagai Tuan Muda Wilayah Utara, ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah. Namun, Fang Cheng tidak marah, tetapi matanya sedikit menyipit, dengan jejak niat membunuh melewatinya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura mendominasi datang dari gadis berbaju hijau, dan suara di dalam tubuhnya juga terdengar saat ini. Jangan macam-macam dengannya. Dia adalah pelindung istana air. Pihak lain mengingatkannya untuk tidak main-main dengan gadis ini. Mengapa? Fang Cheng tidak mau melakukannya. Kamu tidak boleh macam-macam dengan orang itu. Jika kamu tidak ingin mati, buka saja pintunya dengan jujur. Kata pelindung istana air dengan dingin. Fang Cheng langsung mengerti siapa yang dibicarakan oleh pelindung istana air. Karena kunci istana surgawi ada pada gadis itu, pelindung istana surgawi pasti berdiri di belakang gadis itu. Dikatakan bahwa istana surgawi adalah yang terkuat di antara 4 istana, dan kekuatan penjaga istana surgawi jauh lebih unggul dari 3 penjaga lainnya. Fang Cheng hanya bisa menelan nafasnya sementara dan mengeluarkan kunci istana air. Kemudian, Aiden, Mo Tianxi dan gadis berbaju hijau mengeluarkan kunci masing-masing istana. Keempat kunci itu berkumpul dan berubah menjadi 4 kelompok cahaya dengan warna berbeda terbang ke 4 lekukan pintu batu. Berdengung. 4 kekuatan agung dipancarkan, dan pintu batu yang awalnya tertutup mulai bergetar hebat. Ada suara menderu di bawah tanah, dan pintu batu itu perlahan terbuka di bawah tatapan semua orang. Buruan, masuk. Ada banyak petani yang tidak sabar yang ingin bergegas masuk terlebih dahulu untuk melihat. Seorang pria berjubah hitam di samping Fang Cheng menghunus pedangnya dan menebas para petani yang bergegas ke depan bergerak maju. Apakah kamu mendapat pujian karena telah membuka pintu batu? Fang Cheng menanyakan jawaban kepada semua orang, tetapi tidak ada yang menjawab. Arti kata-katanya sudah jelas. Mereka yang ingin masuk tanpa alasan hanya bisa mundur dan menunggu mereka masuk terlebih dahulu. Meskipun semua orang sangat tidak puas dengan pendekatan ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tuan muda yang berdiri di depan mereka adalah tuan muda dari wilayah utara, dan dia bukanlah ikan atau udang kecil yang dapat dimanipulasi. Mereka. Ikuti aku masuk. Saat berikutnya, Fang Cheng memimpin dalam memasuki gerbang batu dengan para penggarap wilayah utara di belakangnya, dan Mo Tianxi mengikutinya sambil mencibir. Ayo masuk juga. Aiden dan 2 lainnya juga turun tangan. Master Pudu dari kuil Tianxian melihat sekeliling, merasakan aura sekitarnya, mencoba menemukan pengkhianat Xuan Zhen. Bersambung.